Selamat malam pemirsa, 3 minggu telah berlalu sejak jasad diplomat muda Arya Daru ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban kuning di kamar kosnya. Sayangnya hingga hari ini kematiannya masih menjadi misteri. 15 orang saksi, 20 titik rekaman CCTV sudah didalami polisi. Bahkan rekaman terakhir menunjukkan Arya berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri sebelum kembali ke kos tanpa tas dan berjalan seorang diri. Di tengah simpang siur spekulasi, janji rilis pengungkapan juga tidak kunjung terpenuhi. Membuat tanda tanya publik semakin besar akan penyebab dan motif kematian diplomat muda ini. Bersama saya Afina Malik, inilah top issue pada malam hari ini, babak akhir drama kematian Arya Daru. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di Metro TV, anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Muhammad Khairul Anam. Cak Anam, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kabar? Baik, terima kasih sudah hadir. Kami juga hadirkan ada mantan Kabar Eskrim, periode Kabar Eskrim periode 2008-2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, Mbak Fiani. Selamat malam, pemirsa. Terima kasih sudah hadir, Pak Susno. Dan kemudian kami juga hadirkan seorang kriminolog, Luki Nur Hadianto. Mas Luki, selamat malam. Malam, Mbak Fi. Saya akan tanya lebih jauh, pertama adalah ke Cak Anam yang hari ini Kompolnas diajak untuk ikut gelar perkara di Polda Metro Jaya. Kurang lebih apa hasil gelar perkara yang bisa dibagikan kepada pemirsa hari ini, Cak Anam? Ya, yang pertama-tama ini sebenarnya bukan gelar perkara ya. Ini semacam ANEF gitu, evaluasi, update dan sebagainya. Yang pertama-tama memang menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. Nah, bedanya dengan yang hari ini tuh semua yang berkaitan dengan penjelasan itu kami minta untuk didatangkan ahlinya. Yeah. Jadi ada dokter forensik, ada asifor, psikolog forensik, ada digital forensik, ada teman-teman dari identifikasi gitu ya. Semuanya datang di situ. Nah, itu menjelaskan satu-satu. Misalnya soal CCTV ya, CCTV yang CCTV yang mana nih? Macam-macam. Ya, CCTV kan ditangani oleh satu pihak aja. Ya, yang memang ahlinya di situ. Itu dijelaskan. Kita tanya, ini bagaimana Anda mendekati CCTV? Dijelaskan pendekatan soal CCTV-nya itu dia gelontor aja gitu ya. Dia lihat semuanya, apakah ada satu misalnya sisipan? Enggak. Pemotongan juga enggak. Nah, durasi CCTV yang diambil jam berapa sampai jam berapa ternyata itu sangat lengkap. Panjang, sangat lengkap. Digital juga begitu. Digital itu kalian ambil, rekan-rekan kepolisian ambil itu dari mana saja, ya, dari laptopnya ada berapa? Ada 2. Dari HP yang mana? HP yang dulu pernah dipakai, kan HP yang dipakai di terakhir belum sampai ketemu. Saat ini juga belum ketemu. Dan itu juga kami tanya, penjelasan belum ketemu juga kami tanya pendekatannya bagaimana, caranya bagaimana. Mereka jelasin teknologi yang mereka gunakan untuk mengurai rekam jejak digitalnya, alatnya yang digunakan apa, dan dijelaskan kenapa kok hasilnya ABCD. Nah, lapor juga begitu, bagaimana mereka awal-awal datang ke sana melakukan apa dan sebagainya. Nah, termasuk kami yang juga dapat dari keluarga, kami uji. Kalian memperlakukan informasi ini seperti apa? Dijelasin lah, dicocokin dan sebagainya. Lah, dari segi pendekatan yang kalau kemarin dari teman-teman penyidik, ini sekarang ahlinya, itu kami mendapatkan gambaran lebih detail soal prosedur. Ya, kalau sementara ini misalnya banyak orang, ini kan CCTV dipotong-potong. Ada durasi yang loncat yang beredar di publik, kan? Ada durasi yang loncat, iya, karena memang durasinya enggak di publik itu enggak digelontori dari ujung ke ujung itu. Misalnya bisa seminggu itu. Itu satu. Yang kedua, kok ada CCTV yang spotnya berbeda? Beda, betul. Ini kosan ya? Salah satunya ada di kosan ya? Kalau yang spot berbeda itu di kosan. Iya, itu nah, di kosan itu karena memang ada komunikasi antara istri sama pemilik kos, dibantu sama penjaga kos agar waktu membuka itu CCTV-nya spotnya dirubah. Jadi itu dirubah dengan jarak jauh, mungkin dengan api atau apa begitu, sehingga lebih jelas. Dan itu permintaan istri. Atas dasar apa permintaan istri itu? Untuk istri meminta CCTV digeser ke pintu kamar kos? Setelah istri malam itu, ya jam 21:17, komunikasi terakhir, nggak bisa komunikasi lagi, makanya dia cari, ini suami ini sudah nyampe kosan ataukah tidak. Malam itu minta kosan untuk penjaga kosan untuk
sorot. Ngecek kamar? Mencari tahu, ngecek kamar, makanya dia ketok pintu dan sebagainya nggak ada. Akhirnya pagi diulang lagi, termasuk di pagi itu komunikasi dengan pemilik kosan untuk merubah spot itu. Angle CCTV. Dan itu ada rekam jejak WA-nya. Jadi tadi itu kita juga minta ini gimana cara menjelaskan biar clear. Ya. Jadi jam CCTV dengan jam WA, konteks WA, konteks kesaksian jadiin satu. Ya. Dan itu connect. Dan itu gitu. konsisten. Connect. Substansinya juga connect lah. Oleh karenanya kami bilang sebagai satu prosedur dijalankan oleh Polda Metro, oke. Sebagai satu substansinya juga kredibel. Ya. Termasuk yang di rooftop, misalnya ini Ya. ngomong CCTV. Ya. Di rooftop itu kan cuma sepotong itu aja. Kami dijelasin, ini kenapa kok cuma sepotong? Oh enggak, nah CCTV-nya itu gerak-gerak begini memang. CCTV bergerak mengikuti aktivitas. Enggak, itu otomatis saja dia. Lebih ke screening area gitu ya? Iya, makanya kelihatannya ya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Tapi yang menarik, ya almarhum terekam di situ di beberapa titik di rooftop itu. Dan kami minta coba itu digedein almarhumnya misalnya. Kelihatan dia ngapain kelihatan, melakukan apa juga kelihatan, di titik mana kelihatan, di titik jamnya juga kelihatan dan konsisten. Antara jam di rooftop, keluar dari Deplu sama masuk ke kos-kosan itu sama. Konsisten. Kalau sama kan tidak mungkin. Iya, maksudnya konsisten. dia runut gitu ya. Runutan, Iya. runut. Karena memang kalau misalnya dari ahli digital ya, kita sambungkan ahli digital dengan semua yang ada. Digital itu dicek lini masa HP-nya, disandingin dengan CCTV, disandingin juga kalau sudah masuk ketemu orang, disandingin dengan kesaksian orang. Jadi di 3 layer itu konsisten semuanya. Ya. Oleh karenanya sebagai satu substansi penemuan kredibel. Lah yang terakhir ya, yang ini ditunggu-tunggu, kenapa kok jadi lama ini? Betul, saya baru mau tanya, kenapa lama sekali kepolisian untuk membongkar ini? Karena memang ada tindakan otopsi yang memang minimal ada 3 tindakan otopsi. Ada toksologi, patologi, ada satunya yang ini yang cukup memakan waktu lama Pak Susno. Lupa saya namanya. Tadi dijelasin itu. Jadi pertubuhannya, jadi tubuh yang mohon maaf ya, telanjang semua sebelum dibedah dan sebagainya ditunjukin, letak memarnya di mana, letak lebamnya di mana dijelasin semua, terus proses melakukan otopsi juga ditunjukin semua, sama dokter forensiknya juga dijelasin, sampai kesimpulannya apa juga dijelasin. Dari level itulah yang sebenarnya ini cukup makan waktu lama itu. Baru Jumat kemarin ini selesai, makanya waktunya lama. Sehingga kami nyimpulkan kalau tadi saya bilang begini, apakah ini wasting time, menunggu waktu yang lama? Saya kira enggak wasting time ya, karena Anda... Kehati-hatian? Enggak hanya kehati-hatian, tapi substansi yang didapat selama proses itu signifikan. Ya karena nunggu otopsinya, nunggu kalau biasanya kalau orang CCTV itu kalibrasi. Ini kalibrasinya nggak hanya soal kalibrasi, tapi ini cocokkan dengan jamnya WA, dengan kesaksian orang lah. Menyandingkan itu juga butuh waktu. Makanya kasus ini menurut kami, karena kami ini pengawas kepolisian ya, kinerjanya kepolisian untuk nanganin kasus ini profesional ataukah tidak? Kami bilang profesional. Sesuai dengan prosedur, secara prosedur, secara substansi kredibilitasnya oke, karena ngunci di 3 level. Nah itu. Itu yang membuat kenapa lama. Tapi satu sisi konsekuensinya menunggu proses ini sampai kemudian lengkap satu sama lain ini kan konsekuensinya adalah spekulasi di publik ini banyak banget. Antara bunuh diri, ada yang kemudian mengatakan ini pembunuhan dengan segala argumentasi mereka masing-masing, Cak. Sebenarnya yang paling sederhana adalah ayo kita ikutin logika formalnya. Jadi apa yang ditemukan apa, yang membicarakan siapa, sehingga kita bisa tahu kualitas informasinya. Misalnya beginilah, enggak cukup loh orang itu cuma lihat foto. Itu kan foto beredar ini. Anda itu dijelasin juga sama dokter forensiknya, ini Anda memar gitu ya, memar jenazah gitu ya. Memar di leher. Memar di leher. Yang anggaplah kemudian dilihat sebagai bekas jeratan. Gitu. Disimpulkan gitu. Tadi juga dijelasin, bahkan dijelasin proses otopsinya. Ketika bedah dan sebagainya, dicek lapisan mana dan sebagainya.
mohon maaf ya, sampai ininya juga kepalanya dibuka dan sebagainya, dijelasin itu. Lah itu ya maksudnya sebagai satu bentuk penjelasan, sebagai satu bentuk prosedur, transparan sekali. Cak, kalau kemudian kalau saya merunut juga statement-statement dari Cak Anam gitu, bahwa kemudian sepertinya tidak ditemukan ada upaya paksa masuk ke TKP, seperti itu. Pertama kali kami datang ke TKP itu karena memang ada informasi penting dari keluarga, ya dipesenin untuk mendalami penjaga kosan. Ya sebenarnya kan kami juga langsung bisa datang ke polisi minta apa yang terjadi, karena ada pesan dari keluarga kayak gitu, makanya kami datang ke TKP untuk ngecek sebenarnya apa yang diomongkan oleh penjaga kosan dan bagaimana cara dia membuka pintu dan sebagainya, posisi kunci dan sebagainya, posisi plafon, terus suasana malam itu kebetulan karena waktu itu rame, ada penghuni yang masih ada di situ, penghuni keluar dari kamar, kita tanya, ini suasana malamnya gimana, hening, ada sesuatu yang mencurigakan? Enggak. Ada, kok kamu yakin nggak ada sesuatu yang mencurigakan? Enggak ada, wong kalau di situ ada tikus loncat di dapur aja dia dengar. Nah itu enggak, itu hening. Saya tanya, kamu tidur jam berapa? Jam 1, kurang lebih jam 1. Lah sebelum jam 1 kan masih bangun, tapi di dalam kamar. Lah constraint waktu itu jadi signifikan dalam konteks kematian almarhum ini. Lah sehingga kami cek dengan hasilnya di teman-teman polisi, nyambung apa yang diharapkan oleh keluarga dengan apa yang ada dalam kerjaan polisi dalam konteks kos-kosan juga nyambung. Terutama soal yaitu kan istri WA penjaga kos. Nah itu kita cek penjaga kosnya, benar nggak kamu WA ini, apa konteksnya, jamnya berapa, posisimu di mana. Jadi kesimpulan awalnya ini bunuh diri, Cak? Kesimpulan awalnya dan kesimpulan akhirnya biarkan Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab yang harus menyampaikan. Oke, baik. Kami harus jeda. Saya minta tanggapan Mas Luki dan juga Pak Susno. Apakah Pak Susno dan Mas Luki juga punya teori yang lain? Karena pertanyaannya apakah ini bunuh diri atau ini pembunuhan? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Iya, pemirsa, kami lanjutkan. Pak Susno, seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita jeda, ini kan sekarang anggaplah spekulasi atau kemudian pendapat dari publik ini terbagi dua, antara kemudian Arya Daru ini bunuh diri atau ternyata ini menjadi korban pembunuhan. Kalau dari penjelasan yang tadi Cak Anam sampaikan, runut semua, rapi, pekerjaan polisi dilakukan secara profesional, apakah Pak Susno punya teori yang lain? Mungkin kalau saya menangkapnya dengan jelas seperti ini, mungkin sepertinya ini bunuh diri. Tapi kalau Pak Susno punya teori yang lain? Begini. Saya melihat sesuatu peristiwa ya, kalau orang meninggal itu wajar, tidak wajar. Dalam hal ini karena ada lakban tidak wajar. Maka tidak wajar itu kemungkinan... Kenapa ada lakban itu tidak wajar kategorinya, Pak Susno? Ya, kalau orang meninggal wajar kan satu, umur sudah tua, sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit, gitu kan. Meninggalnya di rumah sakit itu meninggal wajar kan. Nah kalau ini jelas tidak wajar. Karena ada lakban dan pasti. Tidak wajar ini kemungkinan pertama dibunuh, kemungkinan kedua bunuh diri, kemungkinan tiga kecelakaan. Untuk menentukan itu TKP yang akan jawab. Nah TKP-nya apakah di badan itu ditemukan pisau, darah dan sebagainya? Termasuk ternyata tidak. Nah tapi kita tidak bisa menyimpulkan itu mengatakan tidak dibunuh. Nah untuk mengetahui itu alat bukti saintifik lain yang akan menjawab apa? CCTV. Ada enggak? Kemudian dari HP. Dari sidik jari. Kemudian yang paling penting yang tidak terbantahkan adalah hasil visum. Visum luar maupun visum dalam. Karena dengan visum dalam akan ketahuan apa penyebab kematian. Jam berapa dia mati. Nah penyebab kematian itu bukan mengatakan bahwa dia mati karena dibunuh. Bukan itu. Kesimpulan daripada visum itu mati karena kurang oksigen atau mati karena akibat daripada racun. Atau overdosis obat atau kekurangan pernapasan tadi ya. Oksigen. Nah, tinggal nanti polisi mengatakan kekurangan oksigen itu akibat perbuatan dirinya sendiri atau akibat orang lain.
Nah, tergantung sidik jari, CCTV dan sebagainya. Kalau kita melihat bahwa Polri sudah bekerja profesional, sudah runtut, urut, sebenarnya jawabannya sudah ada di HP-nya Pak itu. Nah, tapi menghormati pihak kepolisian. Oh, memang beliau kan. Tapi kalau boleh saja, kalau kemudian menurut Pak Susno nih, jawaban dari Pak Susno apa? Dari pengalaman Bapak dinas di kepolisian apa kira-kira? Perkiraan saya sama dengan Pak Anam. Pak Anam tadi nggak mau ngomong dan nggak boleh ngomong. Tapi kalau Pak Susno apa tanggapan? Saya kan sebagai senior tidak boleh mendahului ya. Saya menghormati hasil kerja polisi dan saya percaya apa yang disimpulkan polisi itulah yang benar. Kenapa? Sudah sesuai teorinya. Semua sudah dianalisa. Dan ini lebih hebat lagi. Saya kira ini paling profesional. Kenapa? Alat bukti yang bersifat saintifik dengan alat bukti kesaksi hidup dan alat bukti petunjuk lain sudah saling bersesuaian. Iya, saling melengkapi gitu ya. Saling bersesuaian, tidak terbantahkan lagi. Bahkan beliau mengatakan jam, detik, omongan, kemudian di mana posisi sudah teracak semua. Jadi kalau masih membantah itu berarti kan ya. Pak Susno, salah satu yang mungkin melihat bahwa ini bukan bunuh diri, ada plastik yang membungkus wajah, lalu ada lakban berwarna kuning yang dinilai oleh para pengamat ini bukan menjadi sebuah metode bunuh diri yang umum. Bagaimana Anda menjelaskan? Pertama, lakban udah tahu asalnya. Karena kan dari waktu Kompolnas datang dan waktu penyidik datang situ udah tahu itu kan dibeli di Jogja kan kalau nggak salah ya. Dan masih ada sisa juga di Jogja. Dan kita kaitkan dengan dia akan berangkat ke luar negeri bahwa lakban seperti itu biasa oleh orang-orang yang berangkat ke luar negeri supaya kuat mungkin kan. Dan dia ini kan sudah akan berangkat ke Finlandia. Nah, lakban itu tidak biasa untuk bunuh diri. Kata siapa? Kan bunuh diri itu kan, tapi bukan saya menunjuk case ini bunuh diri, bukan ya. Artinya tidak selalu bahwa orang bunuh diri itu tidak memakai lakban. Tidak selalu bunuh diri itu harus gantung. Tidak selalu bunuh diri itu harus minum racun. Dengan 4 menit orang tidak bernapas itu bunuh diri. Tapi maaf lagi, saya tidak mendahului, saya tidak menuduh kasus ini bunuh diri ya. Tapi artinya macam-macam bunuh diri, yang penting bagaimana kita tidak memasukkan oksigen ke sini. Saya tidur terlalu nyenyak, tengkurap gitu, karena mimpinya ini tahu-tahu 4 menit lebih mati juga saya kita. Mimpi mati tapi mati beneran gitu kan. Itu tengkurap itu kan. Nah, jadi argumentasi bahwa lakban itu bukan metode bunuh diri yang umum juga bisa tidak bisa disamakan dalam semua kasus gitu. Tidak. Apa saja, bahkan masker aja bisa kok untuk bunuh diri kalau mau. Jangan diperagakan ya Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Kita tangkap bahwa metode tiap korban atau pelaku masing-masing punya kekhasan atau tapi perbedaan. Mohon maaf sama pemirsa, jangan berarti kita dianggap ngomong malam ini bahwa nyimpulkan itu bunuh diri. Tidak ya. Kesimpulannya besok. Baik, tunggu besok. Mas, apa tanggapan Mas Luki melihat bahwa ini spekulasi yang beredar banyak dan bisa saja gitu ketika rilis besok juga publik tidak mentah-mentah langsung menelan dan mengiyakan semua penjelasan dari pihak kepolisian karena lamanya proses pengusutan ini? Ya, saya melihat ada beberapa aspek yang bisa kita telusuri. Yang pertama dalam konteks yang pertama bagaimana kemudian kalau kita mengkategorikan ini sebagai pembunuhan, maka ini pembunuhan yang sangat canggih sekali. Bahkan di luar negeri, di New York tahun 1929 ada kasus namanya isodorfing. Tapi di sisi lain di seluruh TKP itu penuh dengan jejak-jejak. Sampai sekarang pun belum pernah terbukti. Nah, di gradasi yang lain saya melihat bahwa jika memang ini bunuh diri maka ada 2 aspek. Altruistik dengan egoistik di sana. Altruistik jika memang dia ada sesuatu pengorbanan, ada sesuatu yang ingin dia tutupi di sana, kemudian ada sesuatu yang seharusnya dia jaga dengan baik gitu sehingga nama baik keluarga atau nama baik instansi itu kemudian tidak terblow up. Yang kedua egoistik, dia menghadapi pada titik tertentu dia tidak lagi mencapai apa yang pengen dia inginkan, maka dia akan melakukan bunuh diri. Biasanya dilakukan oleh public figure. Tapi di sisi lain ada kuadran baru di tengah-tengah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sony dan Cak Anam adalah bagaimana kemudian jika memang pertanyaannya adalah ini accident. Saat kemudian ini accident, maka tentu ada pihak-pihak yang lain. Tadi juga disampaikan, ada nggak sih yang miss di sini saat kemudian dia beraktivitas, misalnya kalau tadi kita sampaikan, yang kita kenal ada yang pertama adalah zonal crime scenes. Jadi kalau zonal crime scenes itu dalam konteks TKP dibagi menjadi 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, 4, itu TKP yang berada di kos-kosan. Tapi ternyata kepolisian mengembangkan. Dalam konteks verifikasi, maka dibantah lagi dengan pendekatan yang bisa kita kenal sebagai falsifikasi di sana. Jadi yang kita kenal sebagai point-to-point crime scenes di sana. Ada poin GI, ada poin Kementerian Luar Negeri, ada poin kos-kosan, bahkan ada poin di mana kemudian komunikasi antara keluarga itu terjalin di sana. Dan dalam konteks
konteks inilah saya pikir peran dari kepolisian itu merangkai di sana. Jadi saat kemudian kasus ini kemudian menjadi perhatian publik, saya pikir tuntutan pihak kepolisian tidak lagi sekedar untuk membuktikan apa yang terjadi pada diri dari korban atau kemudian almarhum. Tapi bagaimana kemudian menjadikan ini menjadi satu rangkaian yang komprehensif sehingga poin to poinnya ini bisa terangkai dengan cukup baik. Yang bisa menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seseorang yang sudah kehilangan HP-nya masih bisa memesan secara online. Saya pikir bisa jadi juga apakah kemudian ini menjadi signifikan, tapi di sisi lain apakah menjadi stimulus dari kematian tersebut. Itu yang pertama. Silakan dilanjutkan. Yang kedua adalah saya pikir juga dalam konteks panopticon surveillance yang terjadi di kos-kosan, CCTV juga banyak sekali ya Pak Anam ya. Jadi mulai dari CCTV yang beredar di sana dan saya pikir counter juga ada dari pihak sini juga ada dan itu akan meng-capture. Jadi yang pertanyaan berikutnya adalah apa yang ingin diketahui dari pihak istri atau kemudian keluarga sampai kemudian tidak ingin mengganggu aktivitas dari suaminya. Padahal HP-nya tidak kemudian diketemukan. Jadi ada dua hal yang menurut saya mungkin nanti atau kemudian besok gitu ya, ini akan mendekati kalau kita minjam istilah dari Marvel gitu ya, endgame. Meskipun ini adalah babak akhir, tapi masih ada guardian dari segala kemungkinan itu terjadi. Meskipun mulai mengerucut gitu. Jika memang kita berbicara mengenai jika memang ini adalah homicide, maka terkategorisasi sebagai intimate part of homicide. Orang-orang yang terdekatlah yang harusnya terlibat di sana. Tapi kemudian menjadi lebih kecil, 10%. Kemudian kita berbicara mengenai suicide di situ. Tadi saya sampaikan ada altruistik, ada egoistik. Lebih lagi mengecil, misalnya menjadi 20%. Nah, tinggal kita berbicara mengenai ada di tengah-tengah, apakah memang 70% ini terkait dengan accident atau lebih mengarah ke pihak homicide atau bahkan suicide. Mas Luki tadi menyatakan ada 3. Kita puzzle-nya kita petakan jadi 3 lokasi. Ada mall di tengah kota, lalu kemudian kantor Kementerian Luar Negeri, sebelum akhirnya kembali ke kos-kosan. Apa yang bisa Anda baca dari 3 itu? Karena dinyatakan juga sempat berbelanja pakaian. Lalu kemudian tasnya dan kantong belanja itu ditinggalkan di kantor Kementerian Luar Negeri. Arya Daru bahkan sempat naik ke rooftop, kurang lebih 1,5 jam berada di rooftop. Apa yang bisa Anda baca dari situ? Nanti mungkin Canam atau Pak Suto bisa menambahkan. Saya menarik adalah saat kemudian kita bicara mengenai aspek kriminologis, ada yang kita kenal sebagai aspek dramaturgi di sana. Ada front stage yang ingin korban dalam hal ini ada almarhum sampaikan melalui berbagai sign yang kemudian timbul, ada juga sisi lain yang menjadikan bagaimana kemudian sisi lain ini tidak ingin diketahui, seperti dia memiliki penyakit apa, obat-obatan apa yang dia konsumsi, itu yang ditinggalkan bahkan kemudian kepolisian baru bisa mengetahui 1 hari setelah terjadinya korban. Tapi di sisi lain ada frontside yang menurut saya menjadi menarik untuk apa kemudian dia melaksanakan aktivitas gitu ya dari mulai GI, apakah kemudian dia sendiri atau mungkin asumsi liar adalah ada orang yang mengikuti, apakah hanya sekedar diikuti atau bisa juga halusinasi seperti itu. Dan kemudian saat dia berada di Kementerian Luar Negeri, kita bisa melihat dia sudah cukup paham dengan lokasi tersebut. Jadi dengan kata lain, kita analogikan misalnya saya berada pertama kali di sini, saya harus ke rooftop dari Metro TV misalnya. Saya pasti akan celingak-celinguk. Daerah mana yang pengen saya lihat. Ini kan terlihat familiar ya? Cukup familiar. Berarti dengan kata lain ada, asumsi saya adalah ada kemungkinan bahwa almarhum dalam hal ini adalah sudah beberapa kali berada di tempat situ tersebut. Terus juga ada kemungkinan juga bahwa almarhum mengetahui letak CCTV dari seluruh lokasi yang dia sudah aktivitasnya dia sudah mereka sering ikuti. Jadi 3 aspek inilah yang seharusnya bisa memetakan. Makanya tadi saya sampaikan kepolisian tidak lagi berada pada tingkat verifikasi, tapi falsifikasi. Untuk apa falsifikasi? Meredam bagaimana laju dari liarnya kasus ini, terus kemudian bagaimana aspek-aspek spekulatif yang terus kemudian berkembang. Cana mau menambahkan, terutama di CCTV terakhir yang baru dirilis adalah soal di rooftop dari Kementerian Luar Negeri. Bahkan sampai meninggalkan tas kerja dan tas belanja yang sempat disampaikan belanja itu untuk pergi ke penugasan di luar negeri gitu, Canam. Mungkin banyak yang bertanya, orang bunuh diri mungkin apa iya mau belanja bahkan persiapan untuk film, bagaimana menjelaskan itu? Iya, yang pasti barang belanjaan yang ditinggal di rooftop sama dengan barang belanjaan yang ada di WA antara almarhum dan istrinya. Jadi ketika komunikasi soal belanja itu ada komunikasi yang menurut saya juga baik. Yaitu beberapa barang itu ada di rooftop itu sehingga itu menjadikan firm bahwa barang itu nyambung aktivitas di GI, di mall ya sama di rooftop. Yang kedua yang nggak kalah penting sebenarnya tadi saya tertarik ngomong gimana itu bisa membayangkan orang kehilangan HP atau HP-nya enggak di tangan dia, bisa pesan online. Enggak pesan online, naik taksinya tidak online. Naik taksinya tidak online dan itu juga terekam ya dalam WA-nya, dalam WA dan dalam CCTV. Ini taksi ini berarti dari mana ke mana nih, Cak?
Menggunakan taksi dari mana ke mana? Dari pusat perbelanjaan tersebut ke satu tempat yang akhirnya ke Kemlu. Jadi itu juga terekam. Jadi terekamnya tidak hanya dalam satu spektrum CCTV yang didapatkan oleh Polda, tapi juga terekam dalam percakapan dengan keluarga. Dan kami juga dapat itu, makanya nyambung ini. Satu. Nah yang kedua sebenarnya itu ya, jadi tidak ada pesan-pesan online. Termasuk juga dari Deplu ke kosan juga nggak pesan online. Itu berarti taksi di tengah jalan lah gitu ya? Taksi populer ya, kalau yang dari Deplu ya memberhentikan, tapi yang dipilih adalah taksi yang populer, yang kredibel lah. Baik, tadi jadi tidak ada pemesanan kendaraan secara online untuk berpindah ke satu titik ke titik yang lain. Soal rooftop, apa yang bisa dilihat? Aktivitasnya apa sih? Karena 1,5 jam ini cukup panjang dan kemudian meninggalkan tas kerja serta tas belanjaan. Di rooftop itu kan kalau kita tahu persis ya, posisi gedungnya, itu kan masing-masing punya konsekuensi. Di titik ini itu jarak antara rooftop sama rooftop di bawahnya cuman satu gedung misalnya ya, 12, 11. Di titik yang lain 12 sampai 4, berarti 8 tingkat. Lah itu ngecek itu. Salah satu yang terekam di situ. Dan terekam juga misalnya apakah dia cuma berhenti di situ ataukah memang mencoba untuk sesuatu yang membawa konsekuensi nantinya dengan tubuhnya dia sebagai ketika diotopsi. Itu juga ada. Nah saya nggak bisa menyebutkan biar disebutkan oleh Polda Metro. Nah yang paling penting itu soal lakban ya. Jadi lakban ini ada juga komunikasi yang mempertegas lakbannya dari mana. Karena pada awalnya juga Polda juga susah nih nyari lakbannya ini dapatnya di mana. Akhirnya ketika dia komunikasi sama keluarga, ternyata memang lakbannya dibeli di Jogja bersama keluarga. Dan yang paling penting ketika di TKP, ini tadi saya tanya kepada, mumpung ada ahlinya ya, ada lapor, ada dokter forensik, ada inden gitu. Ini lakban berisi sidik jarinya siapa? Nggak ada kecuali almarhum. Dan di berapa titik lakban ada sidik jarinya? Ada beberapa. Bagaimana cara membandingkan betul nggak ini sidik jarinya korban atau sidik jari orang lain? Mereka tunjukin caranya, termasuk perbandingan dengan benda-benda yang sering dia pegang. Makanya teman-teman ahli tadi bilangnya ini sidik jari laten, termasuk disandingkan dengan sidik jari di KTP, di NIK. Sehingga firm itu sidik jarinya itu. Nah, terus kita tanya, ini sidik jarinya, kalau ini agak teknis ya, ini sidik jarinya tangan sebelah mana? Itu sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu, nggak perlu saya jawab, biarkan Polda Metro. Tapi dari segi kami tadi mendalami ya, terus kita cek dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, mereka juga bisa jawab dengan sangat cepat dan sangat baik. Saya kira memang prosedurnya oke. Ya. Cak, tapi kan logikanya memasukkan plastik dulu, lalu melakban wajah korban gitu ya, Arya Daru itu kan butuh waktu. Bisa saja mungkin itu bagaimana menjawab itu bahwa tidak ada tangan lain yang menyentuh itu? Salah satunya kalau kita lihat kondisi pertubuhan ya, badan lah istilah orang awamnya, itu adalah warna ya, warna dari tubuhnya. Nah itu juga mencerminkan nanti konsekuensi pilihan dari nutup plastik sama lakban. Warna biru itu ya, di titik-titik tertentu itu menunjukkan memang kurang oksigen lagi itu. Jadi memang dari segi TKP yang paling kecil ya, paling kecil itu adalah kamar, paling kecil lagi adalah tempat tidur itu tidak ada rekam jejak yang lain kecuali rekam jejaknya almarhum. Dicek dari Inafis kayak begitu. Kita cek kemarin kemarin sama tadi gimana menjalankan prosedurnya. Baik. Kita harus jeda dulu, Pak Susno. Saya akan minta tanggapannya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan membahas babak akhir drama kematian dari Arya Daru. Tetaplah di Metro TV. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Pak Susno, apa tanggapan Anda
terutama banyak kejanggalan dari lakban tadi kita sudah bahas, dari CCTV dan lain-lain. Apa Anda punya catatan yang lain? Nah, kalau seorang penyidik atau penyelidik senior yang berpengalaman, kejanggalan itulah yang akan mengungkap apa kasus ini. Ternyata kejanggalan-kejanggalan sudah terjawab semua. Dengan apa menjawab kejanggalan itu? Yaitu yang menjawabnya adalah benda-benda mati tadi. Bukan polisi yang jawab. Yang jawab apa? Benda-benda di sekitar di dalam TKP. Sidik jari, DNA, CCTV, mungkin hasil pembicaraan telepon, ditambah lagi dengan jawaban dari apa? Pisem. Jadi polisi nggak ngomong gitu. Yang ngomong itu adalah alat-alat bukti nih. Nah, kalau polisi ngomong bisa nanti ada komentarnya. Oh, dia ngelihat sedikit, oh dia gini. Ini enggak. Yang berbicara itu siapa? Apa? Adalah alat bukti yang terbantahkan, yang bersifat saintifik dan itu bersifat forensik ya, ilmiah gitu kan. Yang berlaku kebenarannya secara universal. Nah, dicocokkan dengan alat bukti yang berupa keterangan orang. Ternyata cocok gitu. Kenapa keterangan orang itu kan yang paling gampang berubah dan paling tidak dipercaya ya. Tidak akurat. Iya, kalau untuk keterangan saksi bisa aja kita berempat ini mengatakan foto siapa yang di belakang kita ini. Kita sepakat di luar, oh fotonya Pak Susno gitu. Padahal bukan kan. Berarti kita bersepakat dalam kebohongan. Pak Susno, mungkin nggak ini dilakukan oleh seorang profesional, indikasinya adalah pembunuhan, tapi kemudian rekayasa TKP dilakukan menuju ke supaya terbaca sebagai bunuh diri? Kalau jawaban daripada pribadi semua mungkin, tapi kalau jawaban daripada alat bukti kan sepertinya itu pasti. Tidak. Alat bukti tadi itu udah jelas sekali apa yang diuraikan itu. Saya tidak mengatakan tidak apa ya, nanti saya mendahului polisi. Oke, baik. Kalau kemudian apa yang diuraikan oleh Pak Hairul tadi clear and clean gitu kan, dari segi cara kerja, profesionalisme, dari segi kaitan alat bukti satu dengan lain itu saling bersesuaian. Inilah alat bukti yang akurat, bukan dari segi jumlah. Jumlah boleh, alat bukti telah kami ketemukan 5 atau 3 macam alat bukti, tapi nggak saling bersesuaian percuma. Tapi kalau ini tadi saling bersesuaian. Sinkron lah, kurang lebih seperti itu ya. Ada handphone yang kemudian masih dianggap hilang, belum ditemukan, C6. Lalu kemudian ada rekam medis yang kemarin juga disampaikan. Bagaimana kaitannya dua benda ini? Satu, handphone itu tidak sengaja hilang atau dihilangkan? Jadi sebenarnya kalau alat digital ya yang digunakan itu ada beberapa. Ada HP yang pada waktu peristiwa memang dipakai berkomunikasi dengan semua pihak ya, termasuk dengan istrinya, dan HP yang sudah lama nggak dipakai. Ada laptop, ada 2 laptop, terus ada benda-benda kecil ya, flash disk, penyimpan data, itu semua dibuka. Tadi kami dikasih penjelasan sama teman-teman yang memang ahlinya di situ, teman-teman cyber di situ dijelasin detail, termasuk kenapa kok ini nggak bisa menemukan HP-nya. Iya, karena satu memungkinkan karena waktu itu kondisinya juga hujan. Dia bilang hujan, lah kalau hujan ini HP-nya off ya, sesuai dengan rekam jejak yang ada di digitalnya off. Ya kena air ya dia bukan jadi benda elektronik, bisa jadi benda saja. Itu yang juga susah dilacaknya. Padahal itu sudah dibandingin dengan CCTV di titik-titik BTS. Jadi ngelacaknya juga dengan titik-titik BTS. Titik BTS terakhirnya handphone itu ada di mana? Biar dijelasin sama Polda. Tapi titik BTS-nya sudah ketemu. Pokoknya intinya sudah bisa dilacak, bisa ditelusuri. Rapi begitu. Itu yang menurut saya oke. Dan pada akhirnya yang menentukan gini, kalau sebuah peristiwanya terang ataukah tidak terang, karena rekam jejak digitalnya untuk tahu backgroundnya itu tidak hanya dari HP yang dipakai, tapi juga HP yang dulunya yang pernah dipakai dan 2 laptop itu bisa dibongkar dan itu dibongkar sampai 2013. Gitu. Jauh sekali. Jauh storage-nya. Iya kan, itu kan tinggal dimasukin alatnya, dicek semua apa yang penting. Ya. Beberapa keyword itu dipakai, jadi bisa buka semua sampai sekian tahun ke belakang. Nah itu menurut saya juga tindakan yang profesional ya. Kita cek ini pakai alat apa, pakai metode apa dan sebagainya. Lah itu sama. Nah terus saya tanya, oh berarti apa yang bisa menentukan kematian, penyebab kematiannya ya autopsi.
Hasil otopsi itulah yang menyebabkan kematian. Jadi bahwa handphone tidak ditemukan tidak menjadi halangan untuk melakukan HP tidak ditemukan, itu urusannya dengan terangnya peristiwa. Tapi terangnya peristiwa sudah dilapis dengan rekam jejak digital di jejak digital yang lain. Ada CCTV, ada laptop, ada HP yang lain, terus ada flash disk dan sebagainya. Nah itu sudah dicek sehingga terangnya peristiwa ya menurut kami sih sudah cukup. Nah tinggal kenapa penyebab kematian? Nah tadi dijelasin cukup detail sama teman-teman dokter forensik yang melakukan otopsi. Rekam medis yang sempat disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya, apakah itu kaitan erat dengan si kejadian tewasnya Arya Daru? Sebenarnya bukan rekam medis, tapi bukti rawat jalan atas satu penyakit tertentu. Nah, bukti rawat jalan ini sebenarnya make sense dengan apa yang kami dapatkan dari pihak keluarga dan itu nyambung. Dan nyambung juga dengan beberapa benda berupa obat, nyambung dengan rekam medisnya, dengan obatnya, dengan keterangan dari keluarga. Plus juga ternyata kami tadi cek, apakah juga ngecek ke dokternya. Dokternya juga diperiksa. Jadi sebenarnya layernya banyak begitu untuk melapis kredibilitas dari informasi atau substansi yang didapatkan oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya. Baik. Kita harus jeda. Nanti saya tanya lebih jauh. Mas Luki, kalau kemudian anggaplah ini pilihannya bunuh diri atau pembunuhan. Kalau bunuh diri, tanda-tandanya seperti apa? Mengingat bahwa Arya Daru mungkin punya keluarga yang cukup harmonis, kemudian karirnya juga terlihat cukup baik, bahkan ada penempatan di pos di Finlandia yang dianggap cukup strategis. Apakah bisa terlihat bahwa ini ada indikasi bunuh diri dari secara luar ya? Bisa dibaca seperti itu, nanti jawabannya usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Mas Luki, jika ternyata ada indikasi Arya Daru kehilangan nyawa karena bunuh diri, tapi kan bunuh diri kan banyak penyebabnya. Banyak juga yang melihat karirnya bagus di secara profesional, bahkan sempat berbelanja di hari H, nyawanya hilang, bahkan keluarganya sudah bersiap-siap juga untuk mengikuti ke pos penempatan berikutnya di Finlandia. Bagaimana menjelaskan bahwa mungkin saja ada dorongan itu? Ya, dalam konteks memang korban yang ditemukan tidak wajar ini, saya tertarik kepada 3 aspek juga. Yang pertama, saat kemudian kita kerucutkan lagi, apakah memang ada keterkaitan dengan stres burnout dalam konteks pekerjaan. Maka dalam konteks ini yang akan sangat dirugikan, apalagi ini sudah menjadi konsumsi nasional, ada Kementerian Luar Negeri. Bagaimana tekanannya, bagaimana penempatannya, atau misalnya ada tekanan-tekanan dari relasi kuasa yang terjadi di antara dunia pekerjaan. Yang kedua, gradasi yang kedua adalah dalam konteks keluarga. Tentu ini bisa menjadi pukulan telak dan tentu kita tidak bisa mendahului penyidik dalam hal ini, bagaimana kemudian upaya-upaya keluarga untuk dapat mempertahankan atau kemudian istri yang melakukan pengecekan secara berkala kepada suaminya meskipun dalam kondisi yang sudah cukup larut seperti itu. Yang ketiga yang bisa kita gradasi berikutnya ada sirkel pertemanan. Dalam konteks orang yang meninggal tidak wajar, apakah dalam konteks pembunuhan atau kemudian dalam konteks suicide atau bunuh diri, maka pertemanan ini menjadi salah satu kunci. Biasanya dalam konteks tentu ada orang-orang yang memang bersifat inklusif di sana. Inner circle yang sangat kuat untuk kemudian mereka bisa keluar dari lingkaran tersebut agak cukup berat. Tapi kemudian saat kita berbicara mengenai ini, kita luput pada satu hal. Apakah memang pertanyaan berikutnya adalah jangan-jangan bukan ketiga ini? Berarti pertanyaan terbesarnya adalah ada yang ada yang kemudian bisa ditindaklanjuti dalam konteks personal individu dari almarhum tersebut. Apakah dalam konteks relasi terhadap pekerjaannya, kita kembalikan lagi dalam konteks relasi dengan keluarganya atau dalam konteks relasi dengan pertemanannya. Maka gradasi inilah yang seharusnya bisa menjadi dikonfirmasi lagi oleh pihak penyidik. Bagaimana kemudian dari sekian banyak bukti yang tadi sudah terpapar oleh Cak Anam juga dan Pak Susno juga untuk kemudian bisa mengerucutkan asal muasal dari kematian tersebut, atau kemudian ada dampak latennya. Apakah memang ingin diungkapkan lagi kenapa kemudian korban ingin menghabisi nyawanya sendiri? Cak Anam ada mau menambahkan, terutama soal konteks mungkin banyak tanda-tanda gitu kalau kemudian orang dalam tekanan, tapi kan sepertinya tidak terlihat karena masih sempat jalan ke mall, masih sempat melakukan berbelanja, bahkan masih sempat kembali lagi ke kantor di Kementerian Luar Negeri gitu. Sebenarnya apapun kondisinya, pasti ada satu momen untuk men-trigger. Nah, salah satu momen untuk men-trigger yang paling penting adalah komunikasi terakhir. Ya, itu akan membawa dampak, bisa jadi efeknya traumatis ke belakang dan sebagainya. Makanya rekam jejak digitalnya menjadi relevan dalam konteks momentum trigger ini. Kan komunikasi terakhir dengan pihak keluarga, pihak istri?
Apakah itu menjadi momentum yang menjadi trigger? Iya, nanti biar dijelasin sama Polda Metro. Karena tidak hanya dengan keluarga, ya. Semoga besok juga bisa diungkapin sama Polda Metro ya. Tapi itu momentum terakhir itu jadi sangat penting juga untuk menjelaskan kenapa kok pilihannya kematian, gitu ya. Apapun latar belakangnya, tapi itu bisa membuka. Kalau tarik ke belakang itu banyak hal yang bisa dibuka ya. Itu satu. Yang kedua, kami sebagai Kompolnas mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada semua pihak, publik, netizen dan lain sebagainya yang bersuara terhadap kasus ini. Tapi juga berharap banyak untuk ayolah kita mulai mengisi ruang publik kita ketika kita berkomentar dan sebagainya. Jejaknya menjejak itu pada fakta-fakta yang ada. Walaupun juga terbatas. Nah, karena faktanya juga terbatas, ya komentarnya juga bisa terbatas. Sumbang kami ya pengawasan ini dengan keberanian Anda untuk bersuara. Tapi keberanian Anda untuk bersuara, ayo kita letakkan pada rekam jejak faktual. Kalau kebanyakan analisis asumsi nanti kemana-mana. Atau spekulasi malah menjadi bola liar. Tapi kalau rekam jejak faktual itu sangat membantu. Minimal bukan membantu Kompolnas, tapi membantu keluarga korban yang kehilangan, yang mendapatkan peristiwa kejahatan. Atau membantu polisi agar polisinya pada koridor yang profesional. Nah, tradisi ini yang saya kira penting untuk kita ingatkan untuk kita semua. Asumsi-asumsi ini sejauh mana mempengaruhi keluarga korban? Karena Cak juga sempat ke Jogja bertemu dengan keluarga korban. Ada dua hal asumsi-asumsi ini. Yang pertama memang menjadikan terangnya peristiwa ini semakin berat bagi keluarga korban. Yang kedua yang menakutkan saya, ayolah kita jaga hak korban untuk tetap mendapatkan dignity-nya. Ya, martabatnya ya. Saya takut itunya. Baik, Pak Susno terakhir Pak, silakan. Pertama, saya sangat sependapat dengan Pak Hairul Anam ya, selaku Kompolnas, dan saya juga menghimbau pada netizen. Terima kasih. Komentar dan apa-apa itu sangat bagus untuk mendukung polisi, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan apa-apa itu memacu polisi untuk mengungkap. Tapi setelah terungkap dengan berbagai alat-alat bukti yang tak terbantahkan, mari kita berpikir rasional dan juga dengan tetap menghormati hasil kerja polisi, menghormati keluarga, dan kita menjaga keluarga yang dalam duka cita untuk sama-sama kita tidak membuat asumsi yang macam-macam. Justru menguatkan keluarga almarhum gitu ya untuk menghadapi situasi duka ini. Ya, bahwa artinya peristiwa seperti ini bisa menimpa siapa saja. Baik, terima kasih banyak Pak Susno, Mas Nuki, Cak Anam untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan kita nantikan rilis dari polisi esok hari. Pemirsa, di balik kamar yang terkunci memang ada pertanyaan yang belum terbuka. Publik masih menanti apa penyebab hilangnya nyawa. Polisi memang tidak boleh tergesa, namun juga jangan terlalu lama jika tak mau asumsi semakin kemana-mana. Yang ditunggu adalah rilis pengungkapan berisi kebenaran. Kita nantikan besok kebenaran seperti apa yang akan dilakukan oleh kepolisian. Saya Evi Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.